Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ade Alyani dari kelas 5A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis artikel saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah, untuk artikel yang telah saya analisis di sini ada 3 artikel. Nah, yang pertama di sini ada judul artikelnya terlebih dahulu. Artikel yang pertama yang berjudul Eliciting Student Thinking About a Site-Based Reaction via Application and Paper Pencil Based Problem Solving. Nama penulis dan nama jurnalnya yaitu di sini ada Michelle Peterson, Feld, Woods, Emma Pisender, with Sabrina, Archanger, Ginger, Salt, and Solaire, Finkenstein, Queen. Dan di sini saya mengambil dari Chemistry Education Research and Practice, The Royal Society of Chemistry. Lalu untuk selanjutnya judul artikelnya yaitu Investigating Student Reasoning About Acid-Base Reaction. Nama penulisnya ini Melanie M. Chopper, Hoping Kyun Jian, dan Sonia M. Underwood. Ini dari Jurnal Chemical Education. Lalu untuk judul artikel yang ketiga yaitu High School Student Understanding of the Seed-Based Concept, an Ongoing Challenge for Teaching. Nah, di sini untuk nama penulis dan nama jurnalnya ada Muhammad Ibrahim Muhammad Amadhuri, David F. Trigus, Mi Hye Won, dan Al Chandra Segaran. Diterbitkannya di Journal of Environmental and Science Education di tahun 2016. Nah, untuk selanjutnya, untuk permasalahan pokoknya, kalau untuk di artikel yang pertama ini, penelitiannya itu membahas tentang kesulitan mahasiswa dalam memahami mekanisme reaksi asam basa organik, terutama dalam penerapan konsep pKa, resonansi, serta teori Brostad-Lowry dan Lewis. Untuk artikel yang kedua, yaitu permasalahan pokoknya itu diangkat adalah permasalahan pokok yang diangkat di artikel ini itu adalah karena kurangnya pemahaman mendalam tentang bagaimana mahasiswa memikirkan dan memberikan alasan untuk reaksi asam basa, khususnya pada level molekuler dan mekanistik, di mana penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada miskonsepsi tentang sifat basa asam itu sendiri. Lalu untuk artikel yang ketiga yaitu permasalahan pokoknya adalah prevalensi miskonsepsi yang terus-menerus ditemukan pada siswa sekolah menengah mengenai konsep asam basa, bahkan setelah mereka menerima pengajaran formal tentang topik tersebut yang menunjukkan bahwa pengajaran konvensional itu belum sepenuhnya efektif dalam membangun pemahaman konseptual yang ilmiah. Lalu selanjutnya, kenapa ada alasan mengapa permasalahan itu penting untuk diteliti? Untuk artikel yang pertama, mengapa penting untuk diteliti? Karena pemahaman reaksi asam basa ini merupakan dasar bagi keberhasilan belajar kimia organik dan juga bidang lain seperti biokimia, material, dan farmasi. Lalu untuk artikel yang kedua, kenapa penting untuk diteliti itu karena pemahaman yang kuat tentang reaksi asam basa merupakan fondasi kunci untuk memprediksi dan menjelaskan berbagai reaksi kimia lainnya. Selain itu, kemampuan bernalar menggunakan model Lewis dianggap sebagai pintu gerbang menuju pemikiran mekanistik yang krusial di dalam kimia, khususnya kimia organik. Sehingga memahami kendala siswa dalam topik ini itu sangat vital. Lalu untuk artikel yang ketiga, itu karena
Konsep asam basa itu merupakan fondasi utama dalam kimia dan ketidakpahaman terhadapnya dapat menghambat pemahaman topik kimia yang lebih kompleks sehingga identifikasi miskonsepsi yang spesifik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk menginformasikan perbaikan strategi pembelajaran dan kebijakan kurikulum. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan penelitian. Di artikel yang pertama ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana mahasiswa berpikir dan bernalar saat menyelesaikan mekanisme reaksi asam menggunakan aplikasi interaktif dan metode konvensional, serta mengetahui komponen model mental yang mereka gunakan dalam proses tersebut. Lalu untuk artikel yang kedua itu, tujuan penelitiannya itu dirumuskan melalui 3 pertanyaan penelitian, yaitu untuk menginvestigasi cara mahasiswa merasionalkan reaksi asam basa, mengevaluasi pengaruh struktur pernyataan terhadap respon mahasiswa, dan menganalisis hubungan antara penalaran konseptual mereka dengan kemampuan menggambar mekanisme reaksi. Untuk artikel yang ketiga, tujuannya itu untuk mengembangkan dan memvalidasi sebuah instrumen diagnostik yang disebut Acid-Based Chemistry Achievement Test atau yang disingkat dengan ABCAT guna mengevaluasi pencapaian kurikulum siswa dan mengidentifikasi miskonsepsi spesifik tentang asam basa yang masih dipegang oleh siswa sekolah menengah di Malaysia setelah menjalani program pengajaran reguler. Selanjutnya ada rangka teoretik permasalahan artikel. Untuk yang artikel pertama, kajian ini itu didasarkan pada models and modeling framework yang mencakup 5 komponen model mental, yaitu reference yang sering kita kenal dengan simbol kimia, lalu ada relationship atau hubungan antar reference, terus selanjutnya ada rules atau syntax, bisa dimaknai dengan konsep dan cara penerapannya. Lalu ada operation, penerapan konsep untuk membentuk representasi baru, dan result, hasil yang digunakan untuk langkah berikutnya. Lalu untuk artikel yang kedua itu kerangka teoritik yang mendasari penelitian ini tuh mencakup hierarki model asam basa dari Arrhenius, Brous-Lowry hingga ke Lewis dengan transisi model Lewis yang dipandang sebagai lompatan kognitif menuju pemikiran mekanistik. Penelitian juga berlandaskan pada teori penalaran kausal mekanistik dan menggunakan pendekatan evidence center design sebagai kerangka untuk mengembangkan instrumen penilaian yang valid. Lalu untuk artikel yang ketiga, kerangka teoritik penelitian ini itu berdasarkan pada pandangan konstruktivis yang menerangkan bahwa pengetahuan awal siswa itu dapat membentuk suatu proses belajar mereka dan menggunakan two-tier multiple choice diagnostic test yang dikembangkan oleh Trigus yang memungkinkan identifikasi itu tidak hanya jawaban konten siswa, tetapi juga alasan dibalik jawaban tersebut, sehingga dapat mengungkapkan miskonsepsi secara lebih akurat. Lalu di selanjutnya ada subjek, metode, dan prosedur penelitian. Untuk artikel yang pertama, subjek penelitiannya itu adalah 13 mahasiswa semester pertama di mata kuliah organik di University of Michigan dengan 6 mahasiswa yang 6 menggunakan kertas pensil dan 7 menggunakan aplikasi mekanisme. Nah, penelitian ini dilakukan dengan metode think loud interview di mana peserta diminta menjelaskan proses berpikir mereka saat menyelesaikan 2 reaksi asam basa. Desain penelitiannya ini bersifat kualitatif deskriptif dengan analisis berbasis coding scheme dari rekaman video, audio, dan tulisan peserta. Lalu untuk artikel yang kedua, subjek penelitiannya itu terdiri dari 2 kelompok mahasiswa kimia dasar semester 2 dari universitas yang berbeda di US. Metode yang digunakan adalah pengembangan instrumen dan studi komparatif dengan prosedur yang melibatkan beberapa literasi penyempurnaan tugas asesmen. Prosedurnya itu dimulai dari pemberian form awal, analisis respon,
Penyempurnaan prompt menjadi lebih terstruktur hingga pemberian tugas final yang meminta mahasiswa untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggambarkan mekanisme reaksi. Lalu untuk artikel yang ketiga, subjek penelitiannya itu adalah 304 siswa kelas 10 dari 7 sekolah menengah di Malaysia. Metode yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif, studi kasus yang berfokus pada pengembangan dan validasi instrumen ABCAT melalui tahapan sistematis termasuk identifikasi hasil belajar dari kurikulum nasional, pengembangan butir soal, validasi isi oleh para ahli dan guru, uji coba untuk analisis psikometrik, dan serta pemberian tes akhir untuk pengumpulan data. Lalu selanjutnya ada instrumen penelitian dan pengumpulan data. Nah, untuk artikel pertama, instrumen utama yang digunakan itu ada dua jenis pemecahan masalah, yaitu aplikasi mekanisme dan kertas pensil dengan bantuan tabel PKA, task card dalam aplikasi serta live scribe pen untuk merekam tulisan. Dan datanya itu dikumpulkan melalui rekaman video, audio, dan hasil tulisan mahasiswa selama sesi think load. Lalu untuk artikel yang kedua, instrumen penelitiannya itu berbentuk tugas assessment terbuka yang diadministrasikan secara online menggunakan platform seperti SurveyMonkey dan Bsarstatic. Instrumen ini tuh menampilkan reaksi HCl dan H2O dalam struktur Lewis dan meminta mahasiswa untuk mengklasifikasikan, mendeskripsikan proses, menjelaskan penyebab, serta menggambar mekanisme reaksi. Datanya itu dikumpulkan dari jawaban konstruktif, tertulis, dan gambar mekanisme yang dihasilkan oleh mahasiswa. Lalu untuk artikel yang ketiga, yaitu instrumen yang digunakan itu adalah Seed-Based Chemistry Achievement Test, atau disingkat dengan ABCAT, yang terdiri dari 19 butir soal, terbagi menjadi 10 soal pilihan ganda dan 9 soal two-tier multiple choice, dan datanya dikumpulkan melalui pemberian pretest dan post-test kepada siswa. Dengan jawaban mereka, dianalisis untuk mengukur peningkatan pemahaman dan mengidentifikasi miskonsepsi yang bertahan. Untuk selanjutnya ada cara pengolahan dan analisis data. Untuk cara pengolahannya untuk artikel yang pertama, karena datanya itu diperoleh melalui rekaman, audio, video, dan catatan tertulis selama wawancara berlangsung, analisis datanya dilakukan secara kualitatif menggunakan teknik open coding dan constant compression. Dengan uji kesepakatan antar penilai menggunakan fuzzy kappa sebesar 0,82 yang menunjukkan tingkat kesepakatan yang tinggi. Untuk artikel yang kedua, datanya diolah dan dianalisis dengan mengkategorikan respon tertulis dari mahasiswa dalam skema kategorisasi yang telah dikembangkan berdasarkan model dan kedalaman penalaran. Analisis kualitatif ini dilengkapi dengan uji reliabilitas antar penilai menggunakan Cohen's kappa dan kualitatif dari gambar mekanisme, dianalisis untuk akurasinya dan perbandingan antara kelompok serta hubungan antar variabel dianalisis menggunakan uji statistik seperti chi-square dan man-white. Untuk artikel yang ketiga, datanya itu diolah menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menghitung presentase jawaban benar dan salah serta uji tes sampel independen untuk membandingkan skor pretest dan post-test. Analisis kualitatif dilakukan dengan mengkategorikan respon siswa pada soal two-tier untuk mengidentifikasi miskonsepsi yang dipegang oleh setidaknya 10% dari sampel. Nah, di selanjutnya ada deskripsi dan kesimpulan. Dari artikel yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswanya itu mampu mengenali tahapan reaksi tetapi sering gagal menerapkan konsep dasar seperti PKA dan resonansi. Perbedaan media pembelajaran
mempengaruhi cara berpikir mereka, dan si aplikasi itu membantu mencegah kesalahan kimia. Namun, sebagian mahasiswa itu menjadi terlalu bergantung pada petunjuk visual yang disediakan. Sebaliknya, metode kertas dan pensil menuntut lebih banyak penalaran kimia. Meskipun menghasilkan lebih banyak kesalahan teknis, secara umum mahasiswa itu lebih fokus pada aspek eksplisit seperti atom dan ikatan dari aspek implisit seperti pergerakan elektron. Lalu untuk artikel yang kedua, datanya itu diolah dan dianalisis dengan mengkategorikan respon tertulis mahasiswa ke dalam skema kategorisasi yang telah dikembangkan berdasarkan model kedalaman penalaran. Analisis kualitatif ini dilengkapi dengan uji reliabilitas antar penilai menggunakan Cohen Kappa. Data kuantitatif dari gambar mekanisme dianalisis untuk akurasi dan perbandingan antara kelompok, serta hubungan antar variabel yang dianalisis menggunakan uji statistik seperti chi-square dan mean-wide. Untuk artikel kedua, temuan penelitian menunjukkan peningkatan signifikan secara statistik dari pre-test ke post-test, namun teridentifikasi ada 12 miskonsepsi yang masih dipegang oleh siswa, terutama terkait konsep pengenceran, sifat dan kekuatan asam basa, serta penggunaan alat laboratorium. Nah, untuk kesimpulannya, meskipun pengajaran reguler meningkatkan pemahaman secara umum, tetapi miskonsepsi ini tuh tentu masih persisten, sehingga diperlukan pendekatan pengajaran dan penilaian formatif yang lebih ditargetkan untuk mengatasinya. Selanjutnya, manfaat yang bisa diperoleh untuk artikel yang pertama, karena penelitian itu menegaskan pentingnya pengajaran kimia yang menekankan pemahaman konseptual, penalaran mekanistik, yang bukan sekedar hafalan langkah reaksi. Hasilnya juga menunjukkan bahwa aplikasi interaktif itu dapat meningkatkan pembelajaran kimia jika digunakan secara tepat dengan bimbingan guru. Nah, artikel ini memberikan inspirasi untuk penelitian selanjutnya tentang efektivitas media digital dalam mengembangkan penalaran kimia dan model mental mahasiswa dalam pembelajaran kimia. Lalu untuk yang artikel keduanya itu memberi manfaat inspiratif untuk rencana penelitian saya, terutama dalam hal penekanan pada desain instrumen dan prom yang cermat untuk mengungkapkan ke dalam kedalaman pemahaman mahasiswa, pendekatan integratif untuk meneliti hubungan antara pemahaman konseptual dan kemampuan resepsional, serta penggunaan skema kategoristik yang robust untuk menganalisis data kualitatif yang kompleks sehingga dapat diadopsi dan diadaptasi untuk meneliti topik-topik lain dalam pendidikan kimia. Untuk artikel ketiga dapat memberikan inspirasi yang berharga bagi rencana penelitian saya dengan mendemonstrasikan metodologi yang rigor dalam mengembangkan instrumen diagnosis two-tier yang kontekstual terhadap kurikulum tertentu, menekankan pentingnya validasi psikometrik, serta menyajikan kerangka yang jelas untuk mengidentifikasi dan menganalisis miskonsepsi siswa yang dapat diadaptasi untuk meneliti topik-topik sulit lainnya dalam pendidikan sains. Nah, dari ketiga artikel tersebut ada masing-masing artikelnya itu memiliki research gap-nya tersendiri. Yang pertama, artikel 1 itu ukuran sampelnya itu kecil dan terbatas untuk satu institusi itu, dan juga belum menilai dampak dari hasil pembelajaran jangka panjang dan juga transfer konsep. Juga belum menguji efektivitas penggunaan aplikasi secara terstruktur dan kelas besar. Lalu untuk artikel yang kedua itu tidak membahas efek instruksi atau penggunaan media pembelajaran, hanya fokus pada analisis jawaban tertulis tanpa melihat proses berpikir secara real time. Untuk yang ketiga itu
hanya fokus pada tingkat sekolah menengah dan hasil tes diagnostik, belum menilai penalaran mekanistik atau penggunaan efek penggunaan media digital. Selanjutnya ada tiga judul artikel pembandingnya. Di sini ada tiga yang saya ambil. Yang pertama dari Jurnal Pendidikan IPA yang berjudul Pengembangan Instrumen Penelitian Three-Tier Multiple Choice untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa pada materi kimia larutan penyangga. Lalu yang kedua ada dari Journal of Turkish Science Education yang berjudul Identify Students' Misconception of Acid and Base Concept Using a Three-Tier Diagnosis Test, a Case of Indonesia and Thailand. Lalu untuk artikel yang ketiga itu dari Jurnal Chemistry in Education yang berjudul Design Instrument Test Three-Tier Multiple Choice bermuatan critical thinking skill untuk mengukur keterampilan berpikir kritis siswa SMA terkait materi asam basa. Nah, dari ketiga jurnal pembanding itu ada research gap-nya. Yang pertama, kurangnya instrumen TTT atau TMC yang setara untuk subtopik lanjutan lain terkait kurikulum asam basa seperti hidrolisis garam atau kurva titrasi asam basa yang juga dikenal sulit untuk dipahami. Lalu untuk yang ada research tips selanjutnya yaitu meskipun mengukur CT atau critical thinking, jurnal ini tuh mengabaikan tentang dimensi HOT lainnya seperti problem solving skill atau keterampilan berargumentasi yang juga penting untuk pemahaman kelarutan penyangga ini. Untuk artikel yang kedua itu, kurangnya studi komparatif lintas negara yang juga mencakup keterampilan berpikir kritis atau dimensi kognitif lainnya menggunakan triple T, tes three-tier itu, padahal tes three-tier itu mampu mengukur lebih dari sekedar miskonsepsi. Yang terus kurangnya juga diagnosis miskonsepsi yang mendalam mengenai penalaran proses reaction seperti transfer proton. Lalu yang terakhir itu tidak adanya pengujian model pembelajaran, misalnya inquiry atau POGIL, untuk melihat apakah model tersebut itu lebih efektif dalam mengurangi jenis miskonsepsi spesifik yang ditemukan di kedua negara tersebut. Lalu research gap artikel yang ketiga yaitu tidak ada analisis pengujian mendalam tentang dampak instrumen tersebut terhadap proses pembelajaran, sehingga penelitian ini tuh tidak mengukur efektivitas instrumen dalam perbaikan atau prediksi hasil belajar. Lalu gapnya masih ada kurangnya pengujian validitas yang lebih canggih, seperti validitas kriteria yang menguji korelasi tes three-tier dengan tes berpikir kritis standar lain, atau validitas konstruk yang lebih detail untuk memperkuat argumen bahwa instrumen tersebut itu benar-benar mengukur critical thinking pada konteks asam basa. Dari research gap artikel yang dianalisis dan tiga pembandingnya, sehingga muncul ide ada tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kualitas penalaran mekanistik siswa, yaitu seperti deskripsi what, how, dan why reaksi terjadi pada materi asam basa berubah setelah diterapkan instrumen diagnosis yang berfokus pada berubah setelah diterapkan instrumen diagnostik yang berfokus pada visualisasi tingkat molekuler. Terus yang kedua, sejauh mana keterampilan berargumentasi siswa berkorelasi dengan pemahaman mereka tentang mekanisme transfer proton dalam reaksi asam basa, dan apakah ada perbedaan korelasi antara konteks sosio-saintifik dan konteks akademik. Lalu rumusan masalah yang terakhir ada apakah ada perbedaan yang signifikan dalam identifikasi miskonsepsi seperti yang diukur oleh three-tier test dan pengukuran keterampilan berpikir kritis siswa pada materi asam basa ketika instrumen disajikan
dalam modalitas digital interaktif dibandingkan dengan modalitas kertas pensil yang masih tradisional. Sehingga dari rumusan masalah tersebut muncullah ada dua ide judul. Yang pertama, analisis perbedaan kualitas penalaran mekanistik dan miskonsepsi siswa mengenai reaksi asam basa, studi komparatif penggunaan instrumen berbasis aplikasi digital touchscreen melawan instrumen kertas pensil. Lalu yang ketiga ada pengembangan dan uji validitas multi-tier diagnostic test atau disingkat dengan MTDT, bermuatan keterampilan pemecahan masalah problem solving skill untuk mendiagnosis kesulitan siswa pada topik kurva literasi asam basa. Mungkin dicukupkan sekian presentasi hasil analisis artikel saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.